Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, tuntunan sehingga firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi bacaan kita dalam renungan pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah ayat yang ke-14. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dari ayat ini saya mau mengambil tema perjumpaan yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, pada waktu itu kebiasaan mengambil air di kalangan perempuan di tanah Palestina, biasanya mereka melakukan dengan cara berkelompok, yaitu pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari panas terik pada siang hari yang begitu panas. Dan pada yang ketujuh menceritakan bahwa perempuan Samaria itu mengambil air sendirian pada siang hari. Itu adalah suatu waktu yang tidak biasa, yang menunjukkan waktu yang terpanas pada siang hari. Dan ini memberikan kemungkinan bahwa perempuan itu adalah orang yang dikucilkan dari kelompok kaumnya karena dia malu bergabung dengan perempuan lain, mungkin karena perilaku hidupnya yang kurang baik. Dan perempuan Samaria itu kalau kita baca telah menikah 5 kali dan hidup dalam dosa tanpa penyesalan. Bahkan sekarang dia tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Pada ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-12 menceritakan kepada kita, lalu Yesus memakai pendekatan yang wajar dengan membuka percakapan kepada perempuan itu pada waktu dia menimba air. Yesus meminta air untuk minum. Sehingga perempuan itu mempertanyakan kepada Yesus karena posisi hubungan kedua ras etnis, yaitu Yahudi dan Samaria yang pada waktu itu tidak bergaul. Mereka berseberangan, bermusuhan. Sehingga yang satu Samaria, satu Yahudi itu adalah tidak mungkin mereka bisa dapat berkomunikasi. Oleh sebab itu maka Yesus menanggapi. Yesus kemudian meninggalkan permintaannya akan kebutuhan air, lalu menunjukkan kepada perempuan itu bahwa perempuan itu mempunyai kebutuhan rohani, kebutuhan batin yang hanya dapat dipenuhi oleh Yesus Kristus dengan menyatakan bahwa dirinya adalah sumber air hidup. Pada ayat yang ke-13, 14 kemudian Yesus mengutarakan perbedaan air yang menghilangkan haus untuk sementara dan air yang menghilangkan haus secara terus-menerus. Air yang dapat menghilangkan haus terus-menerus tentunya sangat dibutuhkan dan itu lebih baik karena air itu bisa membawa kepada kehidupan yang kekal. Yesus mencoba memberikan pembedaan antara perkara duniawi dan perkara rohani tentang air ini. Sehingga untuk memperoleh air hidup itu, seseorang harus meminumnya. Meminum air hidup yaitu menuntut persekutuan dengan sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia telah menerima cap atau stigma buruk sebagai perempuan yang tidak baik. Sehingga dia tidak memiliki teman sesama perempuan. Serta kalau kita lihat 6 laki-laki yang bersamanya pun belum tentu memberikan kepuasan dahaga kepadanya. Air sumur yang adalah simbol dari kepuasan duniawi yang hanya akan memberikan kesegaran sementara. Namun air hidup akan menyegarkan secara terus-menerus melalui Roh Kudus di dalam orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-16 Yesus menyuruh perempuan itu memanggil suaminya. Lalu dijelaskan pada ayat yang ke-17 dan 18 di mana Yesus membongkar sejarah perkawinannya yang suram dari perempuan itu. Perempuan itu telah dikuasai oleh dosa, yaitu dengan keinginan kedagingan yang digambarkan dengan haus akan air yang tak terpuaskan, yaitu sudah memiliki 5 suami dan pria yang bersamanya sekarang hanyalah kumpul tanpa status pernikahan yang jelas. Sehingga perempuan itu merespon dengan serius dan mengatakan
bahwa Yesus adalah nabi karena tahu akan latar belakang kehidupannya. Lalu Yesus menegaskan bahwa percayalah kepadaku dengan menyembah dalam roh dan kebenaran pada ayat yang ke-24. Maka perempuan Samaria tersebut mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut adalah Kristus. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, pada ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa melihat perempuan itu mengalami perubahan segera setelah Yesus berbicara tentang masalah kehidupan pribadinya. Perubahan yang sejati yang dia alami karena dia tahu akan dosanya dan dia sadar bahwa dia berdosa dan mempunyai keinginan untuk meninggalkan dosa. Perempuan Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, pertobatan dan perpalingan merupakan cara satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang menegaskan bahwa pada Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan pada akhirnya perempuan tersebut meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Selanjutnya diceritakan bahwa orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu pada ayat yang ke-39. Tadinya perempuan Samaria itu adalah orang yang malu berjumpa dengan orang lain karena aibnya, karena hidupnya yang berdosa. Tetapi sekarang dia pergi ke desa-desa menemui banyak orang dan bersaksi tentang Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Di akhir kisah percakapan Yesus ini adalah peristiwa yang luar biasa. Bukan hanya perempuan Samaria itu saja yang akhirnya mendapatkan kabar baik, tetapi orang-orang lain di sekitar kota Sikar menerima kabar baik dan hidup dalam pengenalan akan Yesus, Mesias juru selamat manusia. Seorang pendosa, betapapun buruknya, dia tetap bisa menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Dan perempuan Samaria itu sudah membuktikannya. Dengan air hidup ia telah dipuaskan, dan kembali pula ia memancarkan kasih karunia kepada orang-orang lain. Dari cerita ini dapat menjadi renungan kepada kita adalah, sudahkah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia menjadi juru selamat kita pribadi? Kalau kita sudah memiliki Yesus Kristus, lalu mengapa kita tidak pergi membagikan kabar baik, bersaksi kepada orang lain? Kiranya kasih Kristus yang meluap-luap dan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita dan mengalir, memberikan kesejukan kepada banyak jiwa-jiwa yang dahaga, yang membutuhkan air kehidupan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Hanya di dalam Yesus kami mendapatkan kepuasan secara batin. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kami senantiasa diteguhkan dan dikuatkan dan berani menyaksikannya kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.